Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ini dari awal hingga akhir. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, Allah Immanuel, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ellen. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita, ada beberapa peraturan yang perlu saya sampaikan ya. Bapak Ibu mungkin slide-nya boleh ditampilkan. Baik, yang pertama Bapak Ibu kita himbau untuk tidak berisik pada saat acara berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang juga kita punya smartphone masing-masingnya dihimbau untuk mengaktifkan mode silent supaya tidak mengganggu peserta selama acara. Yang kedua, Bapak Ibu dipersilahkan memberikan tepuk tangan hanya pada saat awal performance dan akhir performance. Jadi ketika peserta yang pertama datang ke atas stage, Bapak Ibu boleh memberikan tepuk tangan. Demikian sampai nanti ke peserta yang 10, Bapak Ibu baru memberikan tepuk tangan lagi saat selesai akhir performance. Seperti itu ya. Baik, untuk peraturan yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu dihimbau untuk tidak mengambil foto ataupun video di atas panggung. Jadi kalau yang mau foto atau mau video, itu boleh diambil di bangkunya masing-masing. Supaya tidak ada lalu lalang dan tidak mengganggu peserta yang sedang tampil. Baik, itu saja 3 peraturan yang perlu saya sampaikan. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya panggil ke atas panggung peserta kita yang pertama, Riyadi Supanji dan Queen Ara Supanji dengan lagu Jesus Love Me. Kita berikan tepuk tangan. Tes. Nah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini saya mau temenin Queen buat mempersembahkan pujian judulnya Jesus Love Me. Nah, lagu Jesus Love Me ini adalah lagu hymn pertama yang bisa Queen mainkan dengan piano. Saya harap dari lagu ini kita semua bisa selalu ingat bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita dan itu ada di dalam Alkitab. Love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus love me, yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me, the Bible tells me so. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes. Tells me so.
Selamat siang semuanya, nama saya Jenny. Hari ini aku akan memainkan dan menyanyikan lagu This Satellite of Mine. Saya memainkan lagu ini karena saya mau menjadi anak Tuhan yang bersinar untuk orang-orang yang sekitar saya. This satellite of mine, I'm gonna let it shine. This satellite of mine, I'm gonna let it shine. This satellite of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This satellite of mine, I'm gonna let it shine. This satellite of mine, I'm gonna let it shine. This satellite of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Selamat siang semuanya, nama saya Selin. Hari ini saya akan menyanyikan dan memainkan lagu Amazing Grace. Saya menyanyikan dan memainkan lagu ini karena saya bersyukur Tuhan sudah menyelamatin saya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Shalom. Puji Tuhan untuk Tuhan Yesus Kristus semesta alam dan Bapa di sorga, dan Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah yang punya karena segala dan segala dan Roh Kudus. Roh Tuhan Yesus Kristus semesta alam yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini, yang di hati, pikiran, jiwa, roh, mata, telinga, lidah, mulut, tangan, kaki, dalam diri kami semua. Hari ini saya mau menyampaikan pesan dari Tuhan Yesus dari saya buat kita semua, yaitu saya ringkas. Karena dari kecil sampai sekarang ini kita semua dan saya dan kita semua selalu dipelihara dan ditolong oleh Allah Bapa di sorga dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Maka itu sebisa dan sekuat mungkin saya dan kita semua jangan pernah lagi
menggampangkan atau kurang ajar kepada Sang Pencipta kita. Seperti itu. Jadi itu yang sesingkat-singkatnya yang dari Tuhan Yesus Allah Bapa di surga dan Roh Kudus yang beritahu ke kami semua, kepada saya dan kepada kami semua. Saya sharing atau saya bagikan. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Dah. Oke. Sekarang puji-pujian untuk Tuhan Yesus Allah Bapa di surga dan Roh Kudus. Oh, saya juga sempat diingetin lagi sama Tuhan Yesus Allah Bapa Roh Kudus untuk minta maaf karena kemarin saya sempat minta untuk yang tidak ibadah ke gereja atau apapun badannya dibikin berat atau apapun itu, jadi saya sempat meminta maaf itu. Hatiku tenang berada dekatmu Yesus, Yesus jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu Yesus, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu Yesus, ku rasakan kasih-Mu Yesus. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Saya tadi lihat anak-anak yang nyanyi kecil-kecil. Saya yang paling tua kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa. Kemarin itu saya lihat di daftar itu belum ada yang daftar. Saya nekat aja daftar di nomor 1. Saya bersyukur kalau siang hari ini Tuhan memberi saya kesempatan untuk bersaksi mengenai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya ya. Kalau saya melihat ke belakang, saya itu adalah orang-orang yang memang kalau bilang pengharapan itu jauh. Karena saya lahir dari keluarga yang besar, 9 orang saudara, dan kehidupannya di desa yang miskin sekali gitu ya. Jadi kalau memang orang bilang makan singkong itu sering, itu bukan cerita aja tapi itu memang kenyataan. Ya,
Setelah saya ke Jakarta, saya juga pontang-panting cari kerjaan, ya kadang-kadang putus asa gitu ya. Tapi Tuhan baik dalam kehidupan saya. Hari lepas hari Tuhan tambahkan. Setelah saya mengenal istri saya Gitua, dia tambahkan istri satu. Terus setelah itu kami menikah, Tuhan tambahkan anak 3 orang gitu. Ya itu semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Untuk pekerjaan juga Tuhan sangat baik. Tuhan selalu memberkati pekerjaan saya. Itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena bisanya saya. Jadi saya mau mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Ini kali pertama saya main gitar di tempat ini. Saya rada-rada meriang tadi di situ. Bisa apa enggak, karena Gitua bilang jangan gitu. Kalau salah kan malu dia bilang gitu. Ini namanya kalau Surabaya bilang ada bonek, ini di GPMB juga ada bonek nih. Ya saya bisa memberikan sedikit yang saya bisa buat Tuhan. Saya tahu banyak orang di sini yang bisanya luar biasa, tapi mereka tanam di dalam tanah, tidak digunakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Ya duduk. Ini udah. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada yang salah-salah ya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku hidup dalam skala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
tahu salahnya di mana. Aduh, takut jadi. Ini tangan jadi dingin. Terima kasih. Saya mau cerita sedikit tentang iman saya kepada Tuhan. Seperti kalian tahu, bulan 10 ini udah 3 tahun, 3 bulan Sasa dipanggil Tuhan. Sulit bagi kami untuk merasakan, tapi kasih Tuhan itu memang luar biasa. Kadang ada terpikir sih ke Tuhan, kalau kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Tuhan telah membantu. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengangkat kita. Kadang pekerjaan kita berhasil, kita bersyukur. Tapi saat kita terpuruk, saat Tuhan memanggil orang kita yang kita kasih itu, bagaimana caranya kita bersyukur? Kadang gak mampu. Begitu menutup mata saya, ada air mata itu mengalir. 3 tahun kami sama Mona itu berjuang. Karena kami gak mau nangis. Tapi kalau kami ingat lagi anak saya Sasa, kami bercucuran air mata. Bukan kami tidak percaya kepada Tuhan, tapi ini beban ini begitu sulit. Kadang ngapas itu pun susah. Tapi memang istri saya ini, Mona Lisa itu luar biasa. Kalau nggak ada dia hari ini, saya nggak tahu. Kadang ada merasakan suara-suara yang berkata, aku ingin menyerah. Tapi aku ketemu ada satu lagu ini, Yesus Setia, yang begitu menguatkan kami. Kami hanya mengucapkan syukur, Tuhan, biarlah apa yang terjadi, hanya satu kata, tolong Tuhan, kuatkanlah kami. Jikalau Tuhan belum menolong kami mau tetap percaya. Jikalau Tuhan tidak menolong kami, aku tetap percaya. Oke. Meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meski hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Tuhan, walaupun Engkau belum menolong kami, bahkan Engkau tidak menolong kami saat ini, kami akan tetap setia. Meskipun doaku tak terjauh, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Ya, Tuhan Yesus tetap setia. Terima kasih. Tes. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kelly dan sama diri saya William. Hari ini kami akan membawakan lagu What a Friend We Have in Jesus atau di bahasa Indonesianya Yesus Sobatnya Sejati. Lagu ini merupakan kesaksian bahwa doa tidak menghilangkan masalah kita, namun di dalam tragedi, masalah, ataupun kelemahan, Yesus selalu bersama kita, menyertai kita, dan memberi kita damai. Saat aku dikhianati dan ditinggalkan oleh teman, sulit bagiku untuk percaya kepada orang lain. Namun,
Terima kasih kepada orang tua saya. Mereka mengingatkan bahwa aku mempunyai sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan ataupun mengkhianati saya, yaitu Yesus. Walaupun sekarang saya sudah mempunyai sahabat yang setia, yang menerima saya apa adanya, dan saya bisa menjadi diri saya sendiri, Yesus tetaplah menjadi sobat saya yang sejati, yang tidak tergantikan. Ketika Dedi ngajak saya untuk tampil di acara himne ini, kami memutuskan untuk membawakan lagu Yesus Sobat yang Sejati ini. Selamat mendengarkan. Tes, tes. Tes, Sasha bisa sih bagi maju. Tes, ya. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Is there trouble anywhere? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayers. Can we find a friend so faithful, who will our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Adakah hatimu susah, lelah karena
Shalom, selamat siang jemaat sekalian. Sebenarnya saya nggak daftar hymn singing ya, didaftarin. Itu pergumulan sebenarnya. Kalau saya menyanyi itu nggak asal nyanyi, karena untuk saya lagu itu adalah doa, bukan asal bunyi. Jadi waktu sudah didaftarkan oleh rekan kita Pak Sekoy, dia bilang ayo Her nyanyi. Sebenarnya saya dari awal mau daftar, kalau Kohadi kan langsung daftar. Saya itu maju mundur sebenarnya. Karena saya pikir udahlah kasih yang lain, kan saya juga bisa melayani di persekutuan. Cuman ya sejak didaftar itu saya bergumul, Tuhan lagu apa yang harus saya nyanyikan. Karena Tuhan tahu kan saya kalau mau memuji Tuhan itu saya nggak asal nyanyi. Dan saya pilih lagu ini semua karena anugerahnya. Saya ada hari ini tuh semua karena anugerah Tuhan. Lagu ini mengingatkan pada saya secara pribadi bahwa saya ini adalah alatnya Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Saya orang yang lemah, penuh dengan kekurangan. Tapi Tuhan mau saya melayani Tuhan. Tuhan mau pakai saya dan saudara sekalian menjadi alat Tuhan. Biarlah lagu yang akan saya nyanyikan ini boleh menjadi doa saya secara pribadi, moto pelayanan saya secara pribadi pada Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan. lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada saya. Semua anugerahnya bagi saya, bila saya dipakainya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu
karenanya bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila engkau dipakainya. Kiranya pujian ini boleh menjadi doa dan kesaksian kita. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Bersyukur hari ini kami berempat bisa ada kesempatan untuk melayani bersama. Harusnya hari ini kami berlima sama John Calvin, tapi dia lagi sakit. Jadi ini sebenarnya idenya dia nih. Iya, dia yang ngajakin buat nyanyi, tapi dia yang nggak nyanyi. Tapi lagu yang dipilih kami sudah sepakati bersama. Lagu yang akan kami bawakan adalah How Great Thou Art dan Hari-hari Kulalui bersama Yesus. Kiranya lagu ini bisa menguatkan kita semua bahwa kebesaran Tuhan bisa kita rasakan dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak bilas aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita dan kita tidak pernah hilang dari kasih-Nya ya. Ya, betul sekali. Jadi kita bisa melalui hari-hari kita setiap harinya bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan beserta dengan kita. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Untuk berikutnya kita pengen mengajak Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian untuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Supaya kita mengingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita di setiap langkah kita, di setiap hari kita. Ya, betul. Semua. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Persoalan pencobaan kan ku hadapi Bersama siapa? bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Terima kasih.
kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau, seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Ya, memang kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Terutama bagi saya yang seorang penyintas kanker. Ya, kilas balik perjalanan kesehatan saya 19 tahun yang lalu Tuhan izinkan saya menderita kanker nasofaring stadium 2A. Tepatnya di bulan November 2005. Lalu saya menjalankan pengobatan radiasi 30 kali, kemoterapi 6 kali. Dalam perjalanan radiasi ke-20 itu saya hampir berhenti karena perburukan kondisi kesehatan saya, di mana efek radiasi itu membuat seluruh sel dalam rongga mulut saya mati, termasuk air liur, sehingga menimbulkan sariawan satu mulut, pendarahan, dahak mengandung darah, dan sebagainya. Puji Tuhan, tapi dengan kekuatan Tuhan, saya bisa melalui itu semua. Saya selesai berobat di Januari 2006. Dalam perjalanan tetap kontrol rutin, gitu kan. Nah, dalam kontrol rutin itu di Desember 2010, setelah saya lakukan bone scan, itu kedapatan ada bintik hitam di rusuk saya yang ke-10, rusuk belakang. Dokter tanya, apa pernah jatuh, kecelakaan? Enggak. Dan dipegang memang ada benjolan. Terus dokter bilang, coba nanti kita pantau ya, nanti mungkin 2 bulan lagi bone scan lagi. Pulang dari rumah sakit, saya nangis. 3 malam saya nggak bisa tidur, saya nangis. Tuhan tolong saya, berikan kekuatan. Bila mana Tuhan izinkan kanker saya nyebar ke tulang, ya Tuhan bila mampukan saya untuk menjalani pengobatan dan sebagainya. Kalau memang Tuhan mau berkehendak lain, ya Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Puji Tuhan, 2 bulan kemudian, bone scan ulang, bintik hitam itu hilang sama sekali. Tapi sebelum bone scan itu dokter radioterapi saya bilang, coba nanti kamu MRI ya diperiksa. Nanti pengobatannya apa dok? Mungkin kalau, ya ini ibarat si malakama ya, mungkin radiasi ulang atau apa, tapi sementara kita coba kasih kamu penguat tulang dulu. Nah begitu 2 bulan kemudian bone scan, bintik itu hitam itu hilang, dan memang saya pegang tuh seperti ada legokan gitu, seperti kayak dicungkil ya. Puji Tuhan, itu benar-benar mujizat banget. Lalu di perjalanan itu sekitar mungkin Januari 2017, saat saya foto toraks paru itu ada nodul istilahnya. Nah direkomendasikan untuk CT scan supaya lebih detail. Saya lemes saat itu, jadi 2 kali saya ngalamin. Teman kasih kekuatan, akhirnya lakukan CT scan, lalu konsul dengan dokter ahli paru onkologi. Puji Tuhan hasilnya itu bukan metas ke paru, tapi hanya TB paru. Walaupun hasil pemeriksaan saya dari kultur dahak dan lainnya itu tidak ada gejalanya. Jadi tidak batuk, tidak demam, tidak apa. Jalan pengobatan selama 6 bulan, selesai, CT toraks lagi, foto toraks lagi, bersih hasilnya. Nah di 2018 ada penebalan di sini, nasofaring kiri, dokter suruh angkat, kuret, tapi saya tidak lakukan. Lalu di 2021 ada pembengkakan kelenjar getah bening di kanan. Waktu ketahuan dari hasil MRI saya, saat ada bisul di tengkuk saya mau operasi, ada ini, lalu saya konsul dokter THT, disarankan adalah untuk namanya fine needle biopsi. Ambil hasilnya positif. Penyebaran dari suspek residif nasofaring menyebar ke getah bening. Saya lemes. Jadi begitu saya bisa ambil hasil dari rumah sakit, saya nggak langsung pulang. Saya duduk di ruang tunggu, saya diam. Ya Tuhan, apakah saya akan mati karena kanker? Saya diam. Terus saya berdoa dalam hati, Tuhan, saya tidak mau mati karena kanker.
tolong kasih saya jalan keluar. Tolong Tuhan sembuhkan saya. Saya ingin hidup lebih lama lagi. Saya ingin hidup berguna bagi banyak orang. Puji Tuhan, hasil itu dokter tetap suruh operasi, saya tidak lakukan operasi. Stabil nih 2021, 22, 23, 24 dari kontrol rutin yang saya lakukan tidak menyengat kontras. Nah, yang bikin saya lemas lagi, galau lagi dari kontrol rutin saya di hasil MRI kepala leher Agustus 2023 yang lalu, Agustus 2024 ini ada menyengat kontras, ada massa. Itu ada di atap langit-langit bilateral kiri kanan. Dan ini juga kiri kanan. Nah, sebelum itu saya sudah lakukan PET CT scan di Siloam, memang mengafirmasi dari hasil saya punya biopsi sini. Ini enggak, ini KGB. Lalu konsul dokter radioterapi, wah ini Bapak ada kekambuhan, terus ada penyebaran, Bapak kayak harus kemo dosis besar gitu ya. Mungkin nanti ada radiasi 30 kali lagi. Terus saya setelah konsul, nanti akan mengalami perburukan seperti dulu waktu saya alami. Jadi mungkin dulu saya sinar ke-8 itu udah perburukan, udah mulai luka sariawan, mungkin sekarang bisa lebih cepat. Karena faktor udah rapuh karena kena sinar, dan faktor juga usia ya, 19 tahun yang lalu. Tapi walaupun dosisnya tidak sebesar yang dulu gitu. Nah, lalu disarankan untuk rujuk konsul ke dokter hematologi, onkologi medik atau dokter kemo. Setelah konsul, saya tanya dok, dari pengalaman dokter, kasus saya seperti ini, kira-kira kemonya dosis besar nggak dok? Oh enggak Pak, dosisnya kecil. Kalau dulu saya kan namanya kemo radiasi ya, supaya si sel kanker tuh sensitif terhadap radiasi. Jadi dosisnya hanya 40 mg. Dulu kan stadium 2A. Nah hasil ini saya stadium 3. Dosisnya mungkin juga kecil, hanya 75 mg. Dokter suruh biopsi, PA, tapi itu belum saya lakukan. Karena ya mungkin kita juga tahu kalau biopsi takutnya kalau pas kena inti sel yang ganas, makin cepat penyebarannya kan. Biasanya setelah biopsi itu harus segera tindakan, bila itu sinar atau kemo. Nah itu saya belum siap untuk lakukan itu, belum siap menghadapi efek sampingnya dari yang dulu saya pernah susah sengsara. Dulu sebelum saya sakit berat saya 61, pengobatan turun tinggal 48, terus pemulihan turun lagi 42. Karena sulit makan, saya bisa minum air madu selama 2-3 bulan. Minum apapun, selasa nelan pecahan beling, bisa bayangin kalau sariawan satu mulut, yang malam tidur, pagi bangun dahaknya ada darah, gitu kan, udah gonta-ganti antibiotik, obat kumur, segala macam. Nah ini saya masih bergumul, saya juga dengar beberapa masukan dari saudara, teman-teman terkasih di KPMP, dengan beberapa teman di komunitas saya, udah Harley ikutin aja saran dokter apa harus lakukan gitu ya. Ya tapi saya masih pertimbangkan, belum ambil keputusan. Gitu. Ya mudah-mudahan Tuhan kasih hikmat apa yang harus saya lakukan dan bisa kuat untuk menjalani itu semua. Oke, saya akan nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jalan Tuhan, ciptaan Heri Priyonggo. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya.
pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku. Ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Baik, itu semua ke-10 peserta Hymn Singing Festival. Kita akan masuk di dalam sesi pembagian plakat sebagai apresiasi kepada seluruh peserta. Saya akan bacakan satu persatu namanya, nanti peserta yang dipanggil boleh maju ke depan dan naik ke atas stage ya. Tapi supaya muat saya mungkin akan panggil di dalam 2 tahap. Queen Ara Supanji, silakan naik. Saya izin dari pinggir ya. Kemudian Jenny Ngaserin, Selin Ngaserin, Meta Paramita, Hadi Chin, Hendrik Cap, William Chandra, dan Kelly Huang. Cek. Oke. Ya, untuk Meta, baik. Boleh silakan tepuk tangan. Kemudian ada Pak Hadi Chin tadi ya. Oke. Kemudian ada Pak Hendrik Cap dengan lagu Yesus Setia. Kemudian ada Pak William Chandra dan Kelly dengan lagu Yesus Sobat yang Sejati. Baik, kita akan, ini di foto bersama-sama dulu ya. Betul ya? Oke, baik. Oke, ada foto bersama dulu, Cimi, semuanya?
majuan dikit. Ya, boleh merapat yang bagian belakang. Ya, boleh geser lagi. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian untuk tahap yang kedua kita panggil ke depan ada Bu Herawati dengan lagu Semua Karena Anugerahnya. Kemudian ada tim dari The Batlayer ya, ada David Batlayer, Joy Batlayer, Bowie dan Jim. Sama yang terakhir Pak Harling Surya juga dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, boleh sesuai urutannya. Pak Harling berarti di sebelahnya Jim. Nah, oke. Oke, foto bersama ya. Mungkin baik, sekali lagi boleh berikan aplaus yang luar biasa buat seluruh peserta Hymn Singing Festival kita. Demikianlah acara Hymn Singing Festival kita, Bapak Ibu. Sekali lagi kita akan menutup seluruh rangkaian acara kita dengan sebuah pujian sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan bahwa hanya di dalam Yesuslah kita punya jaminan yang mulia. Kita nyanyikan bersama KPPK nomor 199, Jaminan Mulia. Setelah itu doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Haris. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya
kita bangkit berdiri, kami masyurkan, kami puji. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Ya Tuhan, inilah pujian kami, ucapan syukur kami, dan pengakuan iman kami tentang Engkau dan bukan tentang diri kami. Tentang Engkau yang jatuh cinta kepada kami dan tak pernah berhenti menyatakan cinta-Mu itu kepada kami di setiap momen kehidupan kami, di saat semuanya baik-baik saja, maupun di momen-momen tidak baik-baik saja. Engkau mencintai kami, Engkau telah mencintai kami, dan Engkau akan terus mencintai kami. Dan kami juga mau mencintai Engkau selama-lamanya dan memasyurkan Engkau seumur hidup kami. Biarlah Tuhan, persembahan kami pada siang hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengakhiri hymn singing festival kami tahun ini. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Baik, demikianlah acara hymn singing festival kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya siang ini. Kita akan foto bersama ya. Dari mana? Oh, kita akan foto bersama dengan jemaat ya. Pesertanya aja. Oh, pesertanya kita undang lagi ke depan untuk kita boleh foto bersama. Jemaat boleh dipersilakan untuk bubar. Ya, terima kasih.